Nah, sebelum kita mulai mungkin gue akan sharing sedikit Bang ya. Beberapa waktu yang lalu itu ada beberapa pertanyaan ya yang masuk ke teks media ataupun langsung ke gue. Jadi pertanyaannya gini Bang, penghasilan yang mereka dapat di tahun 2022 ini kan itu ada yang bervariatif ya, ada yang lebih dari 500, mungkin ada yang kurang dari 500 juta gitu kan. Nah, cuman ada yang menjadi sebuah pertanyaan besar gitu Bang dari beberapa klien dan beberapa orang ya yang pelaku UMKM itu. Ada informasi katanya kalau penghasilan yang mereka dapat kurang dari 500 juta per tahun itu bisa bebas pajak. Nah, ini dulu nih, pertanyaan mendasar dulu yang kita jawab nih Bang. Bener nggak sih gitu informasi ini? Oke, mungkin silakan Bang, bisa dijelaskan Bang. Oke. Terima kasih dulu nih ya kepada Teks Media dan Bro Alpa udah mengundang saya. Terima kasih banyak ya. Selamat malam semuanya, teman-teman semua. Jadi memang betul ya, setahu saya memang betul bahwa sejak 2022 ini, dari Januari ini sudah berlaku dari Undang-Undang HPP kemarin tuh. Jadi di Undang-Undang HPP yang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu kan Undang-Undang PPS tuh kan, namanya Undang-Undang PPS, tetapi kan di dalam situ membahas banyak banget, ada PPN, PPH dan sebagainya semua dibahas. Nah, salah satunya itu adalah yang mengenai ini, yang UMKM itu kalau punya omset sampai 500 juta nggak usah bayar pajak gitu. Nah, bayar pajak itu setelah 500 juta aja gitu. Berarti itu sebetulnya memang benar ya Bang informasi dan ada dasar hukumnya ya Bang ya. Betul, Adanya bro. di Undang-Undang PP kemarin ya yang terbit di tahun 2021. Dan kalau kita lihat atau kita cek di Undang-Undang HPP-nya itu adanya di pasal 7 ayat 2 ya Bang ya. Ayat 2A, sorry. Betul, Nah, betul. oke. Nah, itu Bang yang kemarin pertama yang jadi banyak kegelisahan ya di kalangan pelaku UMKM. Jadi kan selama ini kan yang mereka tahu pajak yang mereka bayarkan dari omset yang mereka dapatkan dalam satu bulan itu kan menggunakan skema final ya Bang ya, PPh final dengan tarif 0,5%. Itu amanat PP 23 ya tahun 2018. Nah, setelah adanya Undang-Undang HPP kemarin ya kan, beberapa wajib pajak itu jadi ini Bang, jadi agak sedikit ada yang mereka baru tahu informasi di akhir tahun ini Bang, ya kan? Padahal mereka udah mulai usaha dari bulan Januari, Februari, dan seterusnya, dan mungkin sebagian mereka sudah menyetorkan PPh finalnya gitu. Nah, ini mungkin juga jadi satu sorotan bagi pelaku UMKM, bahwa sebetulnya ketika penghasilan mereka yang didapat dalam tahun 2022 kurang dari 500 juta gitu ya, mereka tuh sebetulnya bebas pajak gitu Bang ya, bebas PPh gitu. Betul. Nah, kalau menurut Bang sendiri gimana Bang menyikap ini Bang? Oh, ini untuk orang-orang yang sudah terlanjur bayar ya, Bro? Iya, betul sekali Bang. Terlanjur bayar Bang. Oke, jadi nggak apa-apa buat teman-teman yang sudah terlanjur bayar ya, kan mungkin nggak tahu aturannya, mungkin nggak update, Januari, Februari, Maret udah terlanjur bayar nih sampai sekarang nih. Nah, maka solusinya gampang sekali nih buat teman-teman. Solusinya adalah yang Januari langsung diakui punya omset melebihi 500 juta. Contoh nih, Januari ini dia punya omset anggaplah 100 juta. Kan dia bayar 0,5% kan 500 ribu. 100 juta kan 500 ribu kan. Nah, langsung di bulan Januari dia mengakui omset 600 juta langsung. Berarti 500 plus 100. Dia langsung di Januari dia akui 600 juta, berarti kan dia sudah betul tuh bayar 500 ribu di bulan Januari. Nah, Februarinya sudah betul, Maret dan seterusnya sudah betul sampai sekarang. Nanti yang bulan November, Desember dia kurangin. Nah, jadi omset dia di bulan Desember, kalau perlu nggak usah bayar di Desember. Gitu, karena kan sudah over melebihi dari yang sebenarnya yang dia punya omset gitu. Nah, ini berlaku kalau dia punya omset masih di bawah 4,8 M. 4,8 M masih berlaku, masih oke lah. Gitu. Ya, atau mungkin opsi kedua ya Bang ya, kalau misalkan memang realnya atau kenyataannya omsetnya itu memang di bawah 500 juta setahun, mungkin bisa di opsi PBK mungkin bisa jadi solusi ya Bang ya, atas PPh yang tidak harusnya terutang gitu ya, dia juga pembeda bukuan gitu Bang ya. Bisa. PBK itu bisa, cuman dulu kan PBK susah tuh. Dulu kan PBK mesti bikin surat ke kantor pajak, mesti nunggu 1 bulan baru kelar. Jadi repot sekali PBK itu. Sekarang kan ada IPBK.
Nah, cuman nggak tahu nih IPBK sampai sekarang apakah sudah berlaku buat semua atau masih banyak masalah tuh. Kemarin kan masih banyak masalah tuh. Masih trial and error emang ya. Iya, jadi kalau mau PBK boleh-boleh aja, tinggal di PBK, mungkin Januari di PBK ke November, nanti Februari di PBK ke Desember, mau di PBK ke tahun depan juga boleh, PBK ke bulan terakhir aja, ke bulan yang Desember atau bulan November gitu masih boleh. Oke, oke. Ya, oke. Kita balik lagi Bang, balik lagi ke dasar hukumnya ya Bang ya. Berarti untuk yang penghasilan di bawah 500 juta per tahun ini memang secara undang-undang itu sudah diamanatkan ya Bang ya, di undang-undang HPP tadi. Dan juga baru-baru ini rilis juga ya Bang PP 55 tahun 2022. Di situ juga diulang lagi Bang, ya kan? Nah, Betul. diulangnya itu di pasal 60 kan, dijelaskan kembali kalau penghasilan di bawah 500 juta itu bisa bebas pajak. Nah, sekarang pertanyaannya gini Bang, kriteria ya UMKM yang bisa mendapatkan fasilitas ini itu seperti apa Bang? Apakah semua UMKM bisa gitu? Karena kita tahu kan UMKM itu ada yang orang pribadi, ada juga yang badan usaha kayak gitu Bang. Ya, sepanjang omset dia di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa masuk kategori UMKM. Nah, sekarang bisa Bang dibantu dijelaskan kira-kira kriteria UMKM yang seperti apa yang bisa mendapatkan ataupun bisa dibebaskan dari pengenaan PPh ini Bang. Oke, thank you bro. Setahu gua begini bro, kita mesti tahu yang nggak boleh dulu nih ya. Yang nggak boleh adalah badan. Jadi intinya badan tidak berlaku nih. Badan tidak berlaku yang namanya fasilitas 500 juta tuh nggak ada. Jadi bagi perusahaan, CV, PT, yayasan, organisasi apapun yang namanya MPP badan, udah nggak usah dilihat. Ini tidak berlaku. Nah ini hanya berlaku bagi orang pribadi yang UMKM. Artinya orang pribadi yang qualified UMKM. Nah, jadi bagi orang pribadi yang selama ini UMKM atau nanti akan jadi UMKM atau baru jadi UMKM sekarang, ini berlaku nih, berlaku kalau dia punya omset dari 0 sampai 500 juta, nggak usah bayar pajak. Nah, setelah 500 juta, barulah dia bayar pajak. Nah, yang dimaksud OP UMKM itu apa? OP UMKM itu adalah, satu adalah pedagang. Dia beli barang, jual barang. Dia belinya 1.000, dia jual 1.200. Nah, itu berarti pedagang tuh. Itu qualified UMKM. Yang kedua adalah, kalau dia itu bisnisnya jasa, tetapi dia itu punya bisnis, bukan profesional. Contoh, dia punya bengkel. Kan jasa tuh, bengkel. Nah, tetapi walaupun dia jasa, karena dia punya bisnis, dia punya pegawai dan sebagainya, dia punya operasional, maka dia bisa dikatakan UMKM. Nah, yang tidak boleh adalah yang bukan UMKM, orang pribadi yang bukan UMKM adalah pertama pekerja bebas. Pekerja bebas tuh kayak komisioner, artis, pengacara, konsultan, pokoknya jasa-jasa profesional pribadi lah. Nah, itu nggak berlaku. Itu bukan UMKM maksudnya. Itu pakai PPh yang biasa. Jadi, yang batas 500 juta ini hanya berlaku bagi orang pribadi yang UMKM, yang qualified UMKM, alias pedagang atau jasa bisnis. Gitu sih, bro. Oke, clear ya Bang ya. Berarti badan usaha itu dikecualikan ya Bang, dia tidak berlaku gitu. Nah, ya. Ini sesuai dengan ini dengan isi pasal 60 ayat 2 gitu ya Bang, di mana disebutkan di situ wajib pajak orang pribadi ya, bukan wajib pajak badan gitu. Jadi mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin bentuk usahanya PT ya atau CV kayak gitu atau firma katakanlah yang mungkin secara omsetnya masih di bawah 500 juta, mohon maaf berarti Anda tidak bisa menggunakan ataupun menikmati fasilitas ini. Karena ini difokuskan hanya untuk orang pribadi dan tadi disampaikan juga harus memiliki usaha ya Bang ya. Berarti yang kategori kayak misalkan gini Bang, orang-orang yang kan ada orang yang dia kerjanya cuma kayak freelance misalkan gitu Bang. Atau misalkan agen asuransi gitu. Terus dia misalkan saya mau pakai ini dong, penghasilan saya masih di bawah 500 juta nih kayak gitu. Bisa nggak sih gitu untuk menggunakan skema misalkan bebas PPh karena omsetnya di bawah 500 juta. Bisa nggak kayak gitu Bang? Oke, jadi setahu gua nggak bisa ya bro. Jadi mohon maaf buat agen asuransi itu adalah pekerja bebas. Jadi tidak termasuk UMKM. Jadi mohon maaf buat agen asuransi. Oke. Iya. Mungkin kita kalau bicara realnya ya Bang, usaha di real di lapangan itu kayak misalkan yang orang-orang punya usaha bengkel tadi ya, terus punya toko kelontong. Nah, usaha-usaha misalkan yang sifatnya itu bukan pekerja bebas, nah baru bisa menikmati fasilitas ini kalau memang omset mereka di bawah 500 juta per tahun gitu ya Bang ya. Betul bro, setuju.
ini ada pertanyaan Bang dari Pendi Bang, Pak Pendi ya. Kita langsung aja Bang, nggak apa-apa ya, sambil diskusi kayak gini, sharing begini, kita kalau ada pertanyaan kita langsung jawab aja nggak apa ya. Iya bro, siap bro. Oke. Pertanyaan gini Bang, Pak mau tanya, kalau saya bekerja karyawan, terus istri saya ada penghasilan les, itu bayar pajaknya boleh pakai tarif UMKM 0,5% atau pasal 17E progresif. Oke, ini dalam konteks tadi Bang, apakah dia termasuk pekerja bebas atau usahawan Bang? Oke, silakan Bang. Nah, sepemahaman saya begini ya buat Pak Pendi ya, sepemahaman saya begini. Kalau si istrinya itu bekerja sendiri, dia ngasih les, ngajar, bekerja sendiri, maka dia masuk pekerja bebas. Tetapi kalau dia punya tempat, kemudian dia meng-hire orang lain untuk mengajar, nah dia cari orang lain untuk mengajar, nah maka dia bisa UMKM nih. Jadi, apakah istrinya itu bekerja sendiri, berarti dia bekerja bebas, ataukah dia punya usahanya? Kalau dia punya usahanya, dia mempekerjakan guru yang lain, dia membayar gaji buat si guru itu, maka dia bisa masuk UMKM kategorinya. Tergantung si istrinya ini kategorinya gimana. Setahu saya sih gitu ya, Pak Pendi. Oke, ya mungkin menambahkan juga Bang, jadi usahanya ini kan harus dilihat apakah dia menggunakan NPWP pribadi ataupun NPWP badan usaha ya Bang ya. Kalau sepanjang dia NPWP-nya pribadi diakui sebagai penghasilan pribadinya dia, usaha atas usahanya ini, nah mungkin dia bisa dimasukkan kategori ke dalam kelompok UMKM yang bisa menggunakan skema ini ya Bang ya. Dan juga kalau tadi misalkan istrinya mungkin bekerja juga di tempat les ya, ya kalau tempat les ataupun bimbelnya ini dia sudah berbentuk badan usaha, berarti kan dianggap sebagai tenaga kerja ya Bang ya. Bisa jadi dia dapat bukti potong 1721A1, jadi dia tidak bisa memanfaatkan skema ini, seperti itu kali Bang. Oh ya, betul-betul. Kalau istrinya itu bekerja, maksudnya bukan sendiri ya, kalau dia bekerja di sebuah komunitas les atau sebuah tempat perusahaan yang ngajarin les gitu, maka sudah pasti ini bukan UMKM, karena dia bekerja. Maka dia akan dapat bukti potong A1 atau bukti potong yang non-final, itu sudah pasti bukan UMKM. Itu masuk kategori digabung semua ke suami nanti. Gitu sih, Pak. Oke. Oke, kita lanjut Bang. Jadi ini kan baru berlakunya di tahun 2022 ini ya Bang ya. Karena sebelumnya itu belum ada aturan yang mengatur tentang UMKM kalau dia punya penghasilan di bawah 500 juta dia bisa bebas pajak. Karena kita tahu 2021 ke bawah ya yang namanya UMKM kalau memang omset dia masih di bawah 4,8 miliar dan income-nya berapapun itu per bulan itu dikenakan PPh final 0,5%. Nah, baru di Undang-Undang HPP ini ada revisi ya. Ini untuk penghasilan yang di bawah 500 juta itu bisa bebas kena pajak. Nah, mungkin ini ada pertanyaan lanjutan, Bang. Kira-kira sampai kapan batas waktunya mereka bisa memanfaatkan fasilitas ini gitu, Bang? Oh. Ya kan kita nggak pernah tahu kan, tahun-tahun ke depan mungkin omset kita bisa 400, bisa turun 300 gitu kan. Nah, ini sampai kapan gitu? Sepanjang dia belum melewati 500 juta gitu, Bang. Bisa dijelaskan, Bang? Oke. Sepemahaman gue sih nggak ada batas, bro. Nggak ada batas ya. Jadi, selama Undang-Undang HPP masih berlaku, selama Undang-Undang ini belum dicabut atau diganti pasalnya, maka masih berlaku. Artinya akan berlaku seterusnya. Selama-lamanya bagi seorang UMKM pasti akan dapat 500 juta itu diskon, nggak kena pajak selama-lamanya sih. Selama undang-undang masih berlaku ya, undang-undang HPP. Oke. Nah, kalau kita kilas balik ke peraturan yang lama Bang di PP 23 untuk fasilitas yang UMKM 0,5% itu kan dia ada batas waktu ya Bang ya. Untuk orang pribadi itu 7 tahun gitu kan. Oh iya. Dibatasin waktu. Jadi mungkin itu juga bisa mengikuti dari skema itu juga Bang. Untuk batas waktunya tadi ya. Betul. Setuju. Ini ada pertanyaan juga dari Pak siapa nih? Khairul Anas ya. Khairul Anas, pertanyaannya begini Bang. Kira-kira untuk pengakuan untuk yang sudah terlanjur bayar, nah yang tadi Bang, yang dijelaskan tadi, terlanjur bayar itu tadi tahun depan kira-kira digunakan mirroring pihak KPP enggak katanya. Gimana Bang tanggapannya? Oke, jadi Pak Khairul nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatir. Kalau sekarang kan tadi kan saran saya Bapak langsung mengakui saja di Januari sudah punya omset besar gitu kan. Nah, tahun depan 2023 setelah Bapak sudah paham aturan, tiba-tiba kan Bapak nggak bayar Januari nih, Januari bayar 0 nih.
Februari nol lagi nih, Maret nol lagi nih, tiba-tiba bulan April lah baru bayar, contohnya gitu ya. Nah, nanti apakah akan terjadi mirroring? Jawabannya iya. Jawabannya iya dan nggak masalah Pak. Ini nggak ada kekhawatiran, nggak perlu masalah gitu, nggak usah khawatir. Kalau AR telepon Bapak atau WA Bapak, Pak, saya lihat di sistem kok Bapak nggak bayar pajak Januari, Februari, Maret, kok tahun lalu bayar, sekarang nggak bayar. Bapak jelaskan apa adanya. Gitu, Bapak jelaskan apa adanya. Pak AR, tahun lalu tuh saya nggak paham pajak. Bapak sih nggak datang ke rumah saya ngajarin pajak, gitu. Kalau Bapak datang ke rumah saya, ke kantor saya ngajarin, kan saya nggak usah bayar pajak tuh kemarin Pak. Tetapi karena saya punya niat baik, saya mau bayar nih Januari, Februari, Maret. Udah deh, saya nggak usah PBK, saya nggak usah ngapa-ngapain, saya akuin saja Januari, Februari, Maret. Tapi tahun ini saya sudah paham pajak, gitu. Tahun ini saya sudah paham, saya tidak bayar pajak Januari, Februari, Maret selama omset masih di bawah 500 juta. Gitu Pak AR. Gitu doang sih, Pak Korul. Nggak usah khawatir, kita jelaskan apa adanya kepada si AR. Nggak perlu khawatir, kalau memang dia bertanya, kita jawab apa adanya. Gitu sih setahu saya. Semoga terbantu, Pak. Oke, ya jadi memang ini kan dasarnya dari omset ya Pak ya. Dan kita juga nggak bisa memastikan istilahnya apakah omset di Januari tahun depan akan sama dengan omset Januari tahun ini gitu kan. Ya walaupun dilakukan mirroring misalkan dari tahun sebelumnya dilihat, kalau memang kita bisa buktikan sepanjang omset kita itu memang belum sampai ke angka 500 juta ya, maka kita nggak usah bayar pajak gitu ya kalau dia UMKM. Nah, oke, berikutnya Bang, dari Gabriel Ebi Bang, ada pertanyaan malam. Mau tanya kalau misalnya tahun lalu, tahun 2021, omsetnya sudah lebih dari 500 juta. Tahun 2022, bagaimana perhitungannya? Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Gabriel Ebi. Jadi malam Pak Gabriel juga ya. Jadi nggak ada masalah. Kalau 2021 anggaplah omset 1M gitu ya. Gimana 2022-nya? 2022-nya adalah ikuti kondisi sebenarnya Pak. Tidak perlu pakai mirroring, nggak perlu pakai metode-metode aneh-aneh. Ikuti kondisi sebenarnya Pak. Kalau 2022 naik ya naik, kalau turun ya turun, nggak ada masalah Pak. Pokoknya 2022 ini omsetnya berapa, potong 500 juta, nah selebihnya itulah bayar pajaknya. Gitu sih Pak. Jadi nggak usah khawatir, tidak perlu dihubung-hubungkan antara tahun 2021 dengan 2022. Itu kerjaannya si AR tuh. Kita nggak begitu. Kita tuh harusnya ngikuti kondisi sebenarnya Pak. Nggak usah khawatir ya Pak Gabriel. Coba bantu Pak. Iya. Oke, jadi memang kita istilahnya nggak perlu berpatokan dengan tahun sebelumnya ya kan. Lagi-lagi kalau bicara omset bisa jadi kalau bulan Januari tahun lalu dengan Januari tahun ini bisa berbeda. Ditambah dengan adanya peraturan terbaru ya Bang di tahun 2022 ini baru berlaku di 2022 ini Bang ya kan. Yeah. Walaupun secara undang-undang HPP di tahun 2021 tapi berlakunya baru di tahun 2022 ini gitu untuk tahun pajak 2022. Nah, jadi memang untuk tahun 2022 ya sesuai apa adanya aja kondisi sebenarnya. Kalau memang kita bisa membuktikan omset kita nanti di bawah 500 juta satu tahun ini gitu ya berarti kita bisa menggunakan ataupun bisa memanfaatkan fasilitas bebas pajak ini gitu ya Bang ya. Betul, setuju bro. Ya. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Alika ya. Itu yang PT di bawah 500 juta nggak dapat fasilitas PP23 berlaku per kapan Bang? Ini PT Bang, konteksnya bukan orang pribadi nih konteksnya nih. Oke, thank you PT, Pak Alika. Ya, jadi memang diaturnya begitu Pak, memang diaturnya begitu. Di Undang-Undang HPP sudah dijelaskan bahwa yang namanya 500 juta itu hanya untuk orang pribadi. Di Undang-Undang dijelaskan seperti itu, di PP 55 pun disebut seperti itu. Jadi fasilitas 500 juta tidak kena pajak, hanya berlaku bagi orang pribadi. Itu tertulis di Undang-Undang maupun di PP 55. Jadi memang badan sama sekali nggak disebut. Dari dulu tidak disebut, dari sekarang pun tidak disebut. Memang fasilitas ini tidak berlaku bagi PT, CV, atau badan. Gitu sih Bu Alika. Semoga terbantu Pak. Iya. Jadi memang ini dikhususkan untuk orang pribadi dan dia masuk kategori UMKM gitu Pak. Nah kalau PT sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 dan ingat ada batas waktu ya, PP23 itu untuk PT ada batas waktu yaitu selama 3 tahun dia bisa memanfaatkan fasilitas tarif PPh final gitu Pak. Kalau misalkan sudah lebih dari 3 tahun maka dia tidak bisa lagi memanfaatkan fasilitas PPh final itu. Nah, oke. Betul, setuju bro. Jadi orang pribadi itu 7 tahun, kalau PT itu 3 tahun, CV itu 4 tahun ya? 4 tahun, iya. Artinya kalau misalkan PT-nya berdiri sebelum tahun 2018, maksimal dia bisa pakai tarif final itu di tahun 2020 ya Bang ya. Karena 3 tahun terhitung dari 18, 19, 20. Tapi
kalau misalkan PT-nya berdiri setelah PP 23 itu dirilis di tahun 2018, misalkan dia berdiri 2019 atau 2020, maka hitungannya ya 3 tahun ke depannya gitu setelah dia berdiri, itu batas maksimalnya. Oke, kalau Betul, Bro. berikutnya Bang, ada pertanyaan lagi nih dari Dani Cawan. Pak, itu pelaporannya tiap tahunnya kalau masih kurang dari 500 juta, berarti angkanya 0,5% ya? Pelaporannya atau bagaimana ya? Terima kasih gitu ya. Maksudnya, kalau misalkan masih kurang dari 500 juta, itu kenakan tarif 0,5% atau enggak gitu maksudnya Bang, secara pelaporan ya? Oke, baik. Makasih Pak Dani. Intinya kalau dia kurang dari 500 juta, maka pajaknya itu nol. Jadi cara lapornya gimana? Kita masih nunggu nih. Kita masih nunggu peraturan terbaru. Cara lapor di e-formnya bagaimana nanti. Tetapi yang pasti nanti pasti nol, pajaknya nol. Jadi kalau omset 500 juta setahun, tinggal tulis nih, Januari mungkin 30 juta, Februari 50 juta, Maret 25, ditotalin semua masih di bawah 500, maka bagian pajaknya itu 0,000 semua. Jadi nggak usah khawatir, nggak akan ada bayar pajaknya. Cuman cara lapornya bagaimana, kita masih nunggu petunjuk nih, bagaimana, karena kemungkinan e-formnya bakal berubah. Kemungkinan e-form tuh bakalan ada perubahan supaya lebih otomatis gitu deh, supaya orang nggak salah lagi gitu. Semoga terbantu Pak Dani. Benar-benar. Benar banget Bang. Jadi ini pengalaman pribadi Bang. Jadi kan ini karena masih baru ya kan, masih baru dan kita juga belum ada aturan teknisnya ya secara pelaporan nanti seperti apa. Jadi kemarin gue sempat nanya Bang ke Krim Pajak gitu Bang. Ini nanti teknisnya seperti apa gitu kan pelaporannya. Apakah nanti kita akan lampirkan di lampiran 3 ya, kita isi di lampiran 3 di bagian penghasilan yang bukan objek pajak atau seperti apa nanti kan. Nah, mereka cuma bilang ini Pak aturan teknisnya belum terbit atau belum ada. Jadi kita tunggu dulu deh. Karena kan pelaporan sampai Maret nanti kan terakhir ya, masih ada jeda waktu, cukup waktu untuk mungkin nanti ada rilis, mungkin ada update dari segi e-formnya ya, dari segi aturannya. Jadi nanti kita ikutin aja dulu aturannya. Tapi yang jelas benar yang tadi Bro Awan bilang, kalau sepanjang penghasilan kita masih dalam atau masih kurang dari 500 juta per tahun, maka ya 0,5% itu nggak berlaku karena tarifnya 0 gitu. 0% gitu loh ya, nggak ada pajak artinya yang harus dibayar sepanjang omsetnya masih di bawah 500 juta. Betul Bro, setuju. Oke. Terus ada lagi Bang, pertanyaan dari Wantis 73. Tahun 2023 mulai dari omset awal Januari lagi ya Pak. Kalau belum lebih 500 juta belum bayar. Meskipun total omset 2022 sampai dengan Desember 3M. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Wantis nih ya. Jadi betul Pak. Jadi Januari langsung riset dari nol lagi, dari awal lagi. Nggak peduli tahun lalu itu 2M, 3M, 4M, pokoknya nggak lewatin 4,8M, maka Januari dimulai dari nol lagi. Jadi ini sama seperti PTKP orang pribadi yang karyawan, itu sama persis ya. Jadi dari nol, dari Januari dimulai dari nol lagi. Januari mungkin nggak nyampe 500, ya udah nggak usah bayar. Februari nggak nyampe 500, nggak usah bayar. Nanti Maret baru bayar gitu. Nggak peduli tahun lalunya berapa, nggak dilihat sih. Pokoknya Januari dimulai dari nol lagi. Gitu sih Pak Wanti. Semoga terbantu Pak. Ya, oke. Nah ini ada lagi nih pertanyaan dari Alkalika tadi Bang, dari akun Alkalika. Ini kayak sih masih nyambung dengan pertanyaan sebelumnya terkait dengan PT yang omsetnya di bawah 4,8 miliar. Tapi dia belum bayar PP 23. Gimana tuh kata dia? Kena denda telat bayar nggak? Oh, ini Bapak Alika tadi ini yang PT ya dia ya? Iya. Oke. Ya, konteksnya PT. Kalau dia belum setor PPA final 0,5% dari awal sampai sekarang, itu gimana? Kena denda nggak tuh gitu maksudnya? Ya udah, berarti kan sekarang saatnya Bapak bayar kan? Sekarang saatnya Bapak bayar, Bapak bikin nih di Excel nih Januari berapa, Februari berapa omsetnya, langsung kalikan 0,5%, langsung bayarkan 0,5% sekarang nih kan. Nah, yang Bapak bayarkan nanti akan kena denda. Iya, akan kena denda. Ada denda telat lapor, ada denda telat bayar. Denda telat lapornya itu 100.000 untuk 1 bulan. Bapak kan mungkin sudah telat 11 bulan ya. 11 bulan telat, berarti kan 1,1 juta itu. 100.000 kalikan 11 bulan 1,1 juta itu denda telat lapor. Ada lagi denda telat bayar namanya. Denda telat bayar itu adalah tarif KMK dikalikan berapa bulannya dikalikan dengan nilai pajak yang Bapak bayar. Kalau Bapak bayar 100.000 gitu, mungkin kena 11% gitulah, mungkin sekitar segitu. Gitu sih Pak. Jadi ada dua denda telat lapor dan denda telat bayar.
nggak apa-apa sih nanti kalau setelah Bapak bayar nanti akan terbit dendanya, STP akan terbit pakai surat. Ya udah Bapak bayar sih terpaksa begitu. Gitu sih terpaksa sih Pak. Benar-benar. Dan ini memang real ya Bang ya, real case sebetulnya. Banyak di teman-teman yang UMKM, baik itu dia orang pribadi ataupun badan usaha, kadang mereka baru store PPh finalnya itu di sebelum penghujung waktu sebelum mau laporan kayak gitu Bang. Padahal kan secara peraturan kan harusnya mereka store PPh final itu setiap bulan, bener nggak Bang? Dari omset per bulan kan harusnya kan. Omset Januari itu dihitung berapa total omset dikalikan 0,5%, dibayarkan di bulan berikutnya. Harusnya begitu kan? Betul. Nah, tapi kebanyakan ada yang ditarik mundur di bulan Desember, dihitung baru ke berapa omsetnya, baru mereka akan store PPh finalnya begitu. Nah, memang seperti itu akan ada denda nantinya yang harus dibayar, baik denda telat bayarnya maupun denda telat lapor tadi. Betul, betul, setuju bro. Pertanyaan berikutnya Bang, dari Yuliansi Melisa. Mau nanya Pak, saya kan punya usaha UMKM. Apakah saya harus membuat NPWP khusus usaha atau tetap pakai NPWP pribadi? Oke Pak, thank you Pak Yulian si Melisa. Nggak perlu pakai badan Pak, cukup NPWP pribadi saja ya. Kalau ini Bapak UMKM, pedagang, punya omset masih di bawah 4,8 M, maka tidak usah bikin yang lain-lain, cukup NPWP pribadi saja, cukup seperti itu. Tetapi kalau Bapak bisnisnya jasa, alangkah baiknya, kan kalau jasa kan nggak bisa UMKM nih. Kalau jasa itu kan nanti jadi nggak bisa UMKM, sehingga kena progresif kan, pajaknya mahal. Maka kalau jasa ada cara supaya bisa UMKM, dia bikinlah PT perorangan. Gitu. Nah, kalau dia bikin PT perorangan, walaupun jasa bisa menggunakan 0,5%. Nah, tapi kalau Bapak UMKM pedagang biasa, maka nggak usah Pak, nggak usah bikin NPWP usaha, tetap NPWP pribadi seperti biasa saja. Gitu Pak Yulian. Semoga terbantu Pak. Benar banget Bang. Kalau misalkan nanti diganti jadi NPWP PT, justru malah nggak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Itu kalau omsetnya dia masih di bawah 500 juta. Sayang jadinya kan. Betul. Mending pakai NPWP pribadi dulu. Supaya nanti bisa memanfaatkan pembebasan PPh gitu. Betul. Tapi kalau memang omset udah 500 juta ya opsional ya, mau tetap pakai NPWP pribadi atau mau diubah ke NPWP badan usaha. Yes, betul bro. Oke, ada lagi pertanyaan dari Pak Jaka Bang. Kok mau tanya, WPOP baru bikin NPWP September 2022, namun usaha dagang udah ada sejak Januari 2022. Bagaimana pajak atas omset sebelum keluar NPWP tersebut? Apakah harus dibayar? Nah, oke Bang, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Jaka. Ini kalau tanya seorang konsultan, pasti jawabannya adalah bayar ya. Seorang konsultan pasti akan bilang, betul Pak, bayar. Jadi, kewajiban bayar pajak bukan sejak dia punya NPWP ya, bukan, salah. Kewajiban bayar pajak adalah sejak dia punya penghasilan. Gitu Pak ya. Jadi walaupun kita baru punya NPWP sekarang di September, kalau Bapak berniat baik, Bapak mau patuh ya, maka yang betul adalah Bapak bayar mundur. Bayar mundur sampai Januari. Kan Januari belum kena tuh, masih ada batas 500 juta kan. Mungkin Februari, Maret. Nah, di bulan berapa Bapak melewati 500 juta, nah maka di bulan itulah Bapak perlu bayar. Gitu sih. Jadi bukan berarti September baru bayar ya, tidak. Tetapi sejak Bapak punya penghasilan, disitulah Bapak sudah mulai perlu berhitung. Kalau setelah melewati 500 juta, sudah saatnya bayar. Mungkin di bulan Mei, mungkin di bulan Juni, melewati 500 juta, itulah saatnya untuk bayar. Gitu sih Pak. Walaupun NPWP masih baru ya, betul. Jadi tetap perlu bayar mundur. Gitu sih Pak. Semoga terbantu Pak Jaka. Oke, ini juga sering banget Bang gue temui di beberapa kasus ya. Kadang mungkin karena ketidaktahuan, jadi banyak orang yang menganggap kalau belum punya NPWP itu belum timbul kewajiban bayar pajaknya gitu Bang. Padahal kan kalau dulu kita pas waktu belajar gitu ya, syarat timbulnya PPh itu atau terhutangnya itu kan kalau sudah terpenuhi syarat objektif maupun syarat subjektifnya gitu ya. Betul. Nah, kalau memang belum ada dari Januari, tapi di Januari sudah punya penghasilan ya harusnya memang dilihat dulu. Kalau memang sudah melebihi dari ketentuan 500 juta tadi ya mau nggak mau harus bayar gitu kan. Tapi kalau misalkan masih di bawah 500 juta ya bersyukur, berarti masih belum harus membayar pajak di bulan Januari gitu ya. Walaupun NPWP-nya terbit di September 2022.
Nah, ini juga Bang kadang-kadang jadi pertanyaan juga bagi pekerja ya atau pegawai yang bekerja di perusahaan swasta misalkan. Kadang kan mereka menganggap bikin NPWP itu nanti-nanti aja lah gitu, ya kan? Padahal mereka terima gajinya di atas PTKP, kadang pun juga harus terutang pajak gitu kan. Dan justru akan ada kenaikan kalau mereka belum punya NPWP. Jadi mindset untuk bikin NPWP itu kadang-kadang perlu kita perlu kita sampaikan juga gitu ya, ke keuntungan kalau bikin NPWP apa misalkan, terus juga kapan PPh ataupun kapan pajak itu terhutang, ini juga mungkin perlu sering-sering kita sosialisasiin, Bang. Betul bro, setuju, setuju. Ini teks media nih luar biasa. Akhirnya pertanyaan dari ini Bang, dari Pak Wantis Bang. Untuk perhitungan PPh 21 ntar Januari 2023 tarif dan PTKP masih sama ya Pak? Oke, silakan Bang. Ini ya, terkait PTKP dan tarif nih. Oke, terima kasih Pak Wantis. Untuk PTKP masih sama ya. Untuk PTKP masih sama seperti biasa, yang 54 juta dan 4,5 juta itu masih sama. Yang berbeda tarifnya. Tarif kan berlaku sejak 2022 ya. Sejak 2022 Januari sudah berlaku tarif yang baru. Cuman perbedaan di bracket pertama. Di bracket pertama kan dulu 0 sampai 50 juta kan 5%. Sekarang itu 0 sampai 60 juta. Gitu doang sih. Dulu 0 sampai 50 5%. Sekarang yang 5% ini 0 sampai 60 juta. Gitu. Yang lainnya sama. Kemudian yang terakhir itu, yang dulunya itu lebih dari 500 juta itu kena 30%, sekarang lebih dari 500 juta itu sampai 5M saja, yang 30%. Di atas 5M itu 35%. Gitu doang sih Pak. Jadi nggak usah khawatir, sama aja, cuman bracket pertama aja berubah dikit. Yang dulunya 0 sampai 50 juta 5%, sekarang 0 ke 60 juta 5%. Bracket pertama doang, berlaku sejak Januari 2022 dan seterusnya. Gitu sih Pak Wantis. Semoga terbantu Pak. Ya, oke. Di perubahannya memang di lapisan penghasilannya ya Bang ya. Kalau memang sebelum ada aturan terbaru, dulu itu 0 sampai 50 juta gitu ya. Lapisan pertama 0 sampai 50 juta itu tarif 5% dan tarif tertinggi hanya di 30%. Nah, setelah ada perubahan kemarin, ada kenaikan di lapisan penghasilan dari 0 menjadi 0,50 menjadi 0 sampai 60 ya. Tapi tarifnya tetap 5%. Cuman ada penambahan di lapisan terakhir gitu ya. Tadinya 30%, ada penambahan satu tarif, yaitu 35% untuk penghasilan yang lebih dari 5 miliar gitu ya Pak. Betul bro, setuju. Oke, jadi untuk tahun 2023 Pak Wantis, hitungan PPh 21-nya itu nanti masih menggunakan PTKP yang lama ya, sesuai dengan Per 16 tahun 2016 gitu. Oke, Bang. Kita balik lagi, Bang, ke pertanyaan mendasar. Kalau misalkan pelaku UMKM, ya, dia ingin memanfaatkan fasilitas ini. Katakanlah dia penghasilan dia tadi masih di bawah 500 juta setahun, dan dia pengen misalkan memanfaatkan fasilitas ini. Itu kira-kira mereka harus mengajukan permohonan terlebih dahulu atau secara otomatis gitu, Bang? Oke. Jadi setahu gue begini bro, kan ini untuk orang pribadi ya, bukan untuk badan ya. Untuk orang pribadi UMKM bisa memanfaatkan fasilitas 500 juta itu bebas pajak. Di undang-undang maupun di PP tidak disebutkan mesti mengajukan surat kah atau mesti ngapain, tidak disebutkan. Artinya apa? Artinya semua UMKM bisa, tidak perlu pakai surat, tidak perlu pakai pengajuan dan sebagainya. Nah, cuman akan lebih bagus kalau orang pribadi ini memastikan bahwa KLU dia adalah KLU UMKM. KLU ya, klasifikasi usahanya itu betul-betul UMKM. Itu lebih baik kalau dia bisa pastikan. Dari bagaimana dia bisa memastikan? Dia cobalah cetak yang namanya Suket PP23. Surat keterangan PP23, dia cetak di menu DJP online, di menu layanan, kemudian menu KSWP, kemudian pilihlah menu surat keterangan PP23. Kalau dia berhasil cetak surat itu, maka dia sudah pasti qualified UMKM. Itu satu. Kalau dia tidak berhasil cetak surat itu, ada banyak masalah nih, ada banyak kemungkinan. Tetapi bukan berarti dia nggak qualified UMKM ya. Alangkah baiknya dia bereskan KLU-nya. Dia selesaikan KLU-nya, dia ganti KLU-nya menjadi KLU yang UMKM. Nah, setelah diganti KLU UMKM sudah terupdate, dia cetak kembali suket PP23-nya. Setelah tercetak baru beres, baru sudah pasti bisa gitu. Tetapi anyway, kalau orang pribadi tanpa suket pun dia tetap bisa qualified UMKM sih. Kalau memang kondisi sebenarnya dia punya usaha UMKM, nggak usah khawatir. Walaupun dia masih KLU karyawan dan sebagainya, tetap dia bisa UMKM.
Nah, cuman kalau mau berniat baik, lebih baik pastikan qualified dengan cara terbitkan suket PP23-nya. Gitu sih, Pak. Semoga bro. Iya, benar. Karena banyak juga ya Bang ya. Ya kan ini trennya kan kalau anak-anak yang generasi milenial itu kan tadinya mungkin dia bekerja dulu. Dimana ketika dia bekerja, dia bikin NPWP, di situ kan KLU sebagai pegawai, ya pegawai atau karyawan lah di situ ya kan. Tiba-tiba 2 tahun kerja dia resign karena dia merasa dia nggak cocok misalkan kerja di perusahaan. Wah, dia lebih cocok untuk usaha gitu. Tapi dia lupa misalkan untuk update KLU di DJP online-nya itu statusnya masih sebagai pegawai gitu kan. Nah, mungkin itu nanti bermasalah ketika dia akan cetak tadi suket yang PP23 di KSPP-nya ya Bang ya. Jadi perlu diupdate juga biar selaras gitu ya. Yes, betul bro. Betul. Setuju. Oke, ada lagi Bang pertanyaan dari Pak Jaka nih. Kok tanya lagi, bagaimana perlakuan dividen yang dibayar oleh perusahaan kepada pemegang saham yang store PPh 10% kewajiban siapa? Karena dividen tersebut tidak untuk diinvestasikan kembali. Terima kasih. Ini terkait dengan pembagian dividen, Bang. Oke. Jadi untuk dividen itu sekarang kan ketika dibagikan itu sudah lepas tangan tuh si PT. Jadi si PT sudah lepas tangan setelah dibagikan dividennya, PT udah nggak peduli, udah nggak ikut campur. Nah, yang mesti bayar adalah si pribadi. Si pribadi inilah yang dia mesti putuskan, dia mau bayar atau dia mau memanfaatkan fasilitas dividen bebas pajak dengan cara investasi selama 3 tahun berturut-turut. Gitu. Jadi kewajiban untuk membayar sekarang dikembalikan kepada si orang pribadi itu. PT sudah lepas tangan. Gitu sih, setahu gua begitu ya, Bro. Iya, benar. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja kemarin ya Bang ya, tahun 2020 dividen itu sebetulnya udah nggak kena pajak, tapi dengan syarat gitu ya. Syaratnya apa? Syaratnya harus diinvestasikan lagi. Nah, investasinya ini ya kurang lebih sekitar 3 tahun. Setelah 3 tahun ya terserah mau ditarik atau mau memanfaatkan sebagai konsumsi pun juga nggak masalah gitu, udah bebas pajak gitu ya Bang. Tapi kalau seandainya dia, ini kan pertanyaan gini Bang, kalau misalkan dia tidak diinvestasikan katanya, jadi yang setor PPh 10% kewajibannya siapa? Ya kan kewajibannya itu akan balik ke si orang pribadinya ya, si pemegang sahamnya, karena perusahaan udah nggak ngapa-ngapain lagi setelah dibayarin, dia nggak akan potong pajak di situ gitu ya. Ya, betul. Jadi si pribadi yang bayar. Jadi si orang pribadi ini setelah dia memutuskan bahwa dividen ini tidak mau saya investasikan, maka dialah yang bayar 10% si pribadi ini. Bayar sendiri, bayar mandiri. Gitu, bro. Ya, bayar sendiri. Kalau sendiri intinya Bang ya. Ya. Untuk PPh-nya. Ya barangkali kan tadi niatnya pengen investasi Bang, cuman setelah dihitung-hitung kayaknya jangan investasi deh, pakai aja sekalian misalkan. Jadi kena pajak itu dari dividen ya. Ya. Oke. Oke, lanjut Bang. Ini pertanyaan dari Togap. Ya, Bro Togap. Untuk NPWP, OP, UMKM, apakah diharuskan buat laporan keuangan seperti laba rugi untuk lapor SPT OP pribadi Bang? Terima kasih katanya. Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Bang Toga ya, Pak Toga Pasaribu. Jadi kalau orang pribadi UMKM itu kan boleh memilih 2 cara. Boleh memilih pembukuan, boleh memilih pencatatan ya. Biasanya pencatatan. Jadi biasanya orang pribadi ketika bikin SPT dia centang yang namanya pencatatan. By default otomatisnya pun pakai pencatatan. Nah, kalau dia pencatatan maka dia tidak perlu bikin laporan keuangan. Dia cukup bikin yang namanya tabel ini nih. Tabel omset, Januari omsetnya berapa, Februari omsetnya berapa, Maret omsetnya berapa. Cukup bikin itu doang. Nggak usah bikin yang lain gitu. Nggak usah laba rugi, neraca itu tidak perlu. Kalau dia pencatatan. Kalau dia metode pembukuan, maka itu perlu bikin laporan keuangan sama seperti perusahaan. Gitu sih Pak Toga. Biasanya sih kalau OP nggak ada yang pembukuan. Rata-rata pakai pencatatan. Gitu sih Pak Toga. Semoga bantu Pak. Oke. Jadi memang prinsipnya sebetulnya PP 23 ataupun PP 46 sebelumnya itu adalah kesederhanaan ya, menyederhanakan proses pelaporan SPT sebetulnya ya. Jadi nggak perlu orang pribadi UMKM dia bikin repot-repot bikin pembukuan, ada laba rugi, misalkan ada neraca, ada cash flow dan sebagainya macamnya. Karena itu kadang-kadang ya untuk orang pribadi itu agak sulit dilakukan, kecuali kalau PT ya Bang ya. Ya. Nah, kalau misal untuk lapor SPT dan dia masih dikenakan tarif untuk UMKM, ya tadi seperti yang Bang Awan bilang, cukup mengisi yang namanya rekapitulasi peredaran bruto ya Bang ya. Dari Januari ke Desember berapa. Nah, mungkin nanti untuk yang setelah ada update
update peraturan mungkin ya, secara teknisnya pelaporan yang untuk tahun pajak 2022 ini kita nggak tahu apakah ada form tersendiri nanti bentuknya sama kayak rekapitulasi omset ya Bang ya, untuk melihat berapa pergerakan omset per bulan sehingga kalau di total masih di bawah 500 juta kayak gitu. Nah itulah mungkin yang akan diupdate nantinya Bang, karena sekarang kan nggak ada kan di e-form yang sekarang itu belum mengcover itu gitu. Betul, betul bro. Kita tunggu ya e-formnya ya. Mungkin ada update ya. Harusnya ada update deh. Iya, benar-benar. Ya mudah-mudahan ada update segera ya Bang ya. Yang kayak ISPT PPh 21 sekarang belum ada update Bang ya, untuk tarif 35% itu belum bisa belum bisa di treatment di ISPT 21. Iya, Belum iya, ya? iya. Baru Betul. sampai 30%. Betul, betul. Kita tunggu update-nya deh. Iya. Oke. Ada lagi Bang, pertanyaan dari Pak Wantis ya. Biaya jabatan tetap 5%, maksimal 6 juta setahun ya Pak. Gimana Bang, tanggapannya Bang? Betul, betul. Masih sama. Setahu saya masih sama. Biaya jabatan 5%, maksimal 6 juta setahun. Betul, masih sama Pak Wantis. Belum ada perubahan ya Bang ya, belum ada update peraturan terkait dengan batasan biaya jabatan ini ya. Setahu saya masih sama. Oke. Oke, next ada pertanyaan dari Abdul Aziz. Mau tanya untuk perhitungan PPh 21 Desember seperti apa, karena kan ada bukti potong masa Desember, ada bukti setahun, mohon izin penjelasannya. Ini mungkin maksudnya untuk ini ya, untuk pegawai ya Bang ya, atau tenaga kerja ya. Perhitungan PPh 21 Desember seperti apa, karena kan ada bukti potong masa Desember. Ya, bukti potong ini kan biasanya yang menerbitkan dari perusahaan atau pihak pemotong gitu ya. Oke. Oke, thank you Pak Abdul Aziz. Jadi ini kan ngomongin karyawan ya. Kalau ngomongin karyawan, maka tidak ada yang namanya bukti potong Desember. Karyawan itu cuma ada satu bukti potong, yaitu bukti potong tahunan yang 1721A1. Jadi kalau karyawan tetap hanya ada satu bukti potong, yaitu 1721A1 tahunan. Nggak ada namanya bulanan, nggak ada namanya bukti potong Desember tuh nggak ada. Nah, mungkin maksud Bapak itu buat karyawan-karyawan yang tidak tetap gitu ya. Kalau karyawan tidak tetap atau yang bukan pegawai atau yang pihak-pihak luar gitu, ada bukti potong Desember atau November atau Oktober atau bulanan seperti itu, nggak ada masalah. Ini tidak saling berhubungan, nggak ada masalah sih Pak. Jadi kalau untuk karyawan tetap pakai bukti potong yang tahunan, yang A1. Nah, untuk yang non karyawan tetap pakai bukti potong bulanan yang non final. Seperti biasa sih, seperti biasa aja Bapak. Cuman ketika Desember ini akan ada bikin rekap tahunan untuk karyawan tetap dan akan terbitkan bukti potong A1 buat yang karyawan tetap. Yang selama ini kan nggak terbit. Selama ini kan Januari sampai November yang karyawan itu tidak pernah dikasih bukti potong kan. Nah, di Desember ini akan dikasih bukti potong satu aja. Ini bukti potong tahunan namanya, bukan bukti potong Desember. Gitu sih Pak Abdul. Semoga terbantu Pak. Iya. Dari bukti potong itu nanti itu akan jadi dasar untuk pelaporan SPT pribadi tahunannya nanti ya. Nah, harusnya kalau memang dia statusnya karyawan, kalau sudah terima bukti potong A1 dan terimanya cuma satu bukti potong, harusnya pajaknya nihil ya Bang ya. Betul, setuju. Karena sudah dipotong. Pasti nihil, ya. Jadi kalau kayak Bro Awan nih, kayaknya bukti potong kalau terima bukti potong ada banyak kayaknya Bang. Enggak juga. Bisa dikatakan juga. Enggak juga. Oke. Lanjut Bang, pertanyaan dari Pak Pendi Bang. Pak, kalau PT ada suket PP 23, apakah tetap dipotong PPh pasal 23 atas jasa? Oke, silakan Bang. Oke, thank you Pak Pendi. Setahu saya ya, kalau PT sudah punya suket PP 23, artinya dia qualified UMKM 0,5%, maka otomatis dia tidak dipotong PPh pasal 23 atas jasa. Jadi dia mesti ngomong kepada si vendor, kepada customer-nya, Pak customer, saya ini sudah punya suket PP 23, ini suratnya, kasih dia lihat, maka mulai sekarang saya dipotongnya 0,5% final, bukan pasal 23 2%, bukannya. Jadi minta si kliennya itu, si customer ganti bukti potongnya di e-bupotnya nanti, di e-bupot pilihlah yang namanya PPh final 0,5% dengan kode khusus, kodenya 41128 423 kalau nggak salah. Kalau dia memotong 0,5%. Setahu saya gitu Pak Pendi. Jadi bukan 23 lagi, tetapi 0,5% final. Nah, ini juga masih sering terjadi Bang sebetulnya Bang, praktiknya ya. Mungkin karena vendornya telat memberikan informasi kalau mereka ada suket 23. Jadi kadang-kadang perusahaan itu udah terlanjur potong duluan Bang, ya kan? Potong duluan PPh pasal 23 gitu. Mungkin dengan tarif 2% katakan. Nah,
ketemunya ketika pas lapor di unifikasi, kan sekarang pakai unifikasi pelaporan PPh 23 kan, itu kalau kita input NPWP-nya kan ada otomatis muncul Bang, ya kan, ada otomatis muncul nomor suketnya gitu kan, dimana itu berarti dia bisa dipotong ataupun dikenakan tarif PPh final 0,5%. Banyak ketahuan begitu Bang, kadang telat informasi aja sih. Makanya kenapa penting sekali di awal kalau kita memang sudah ditetapkan sebagai WP yang ada suket PP 23-nya atau ditetapkan sebagai WP UMKM, harusnya kita kasihkan juga itu ke customer-customer kita supaya mereka jangan sampai potong 2% gitu ya. Betul, betul bro. Kalau gua ya kasih tahu ke klien-klien, di invoice-nya Bapak, di invoice-nya Pak Pendi, invoice kepada customer, ditambahkan satu item yang namanya suket PP 23 nomor sekian, tanggal sekian. Tapi nilainya 0. Jadi supaya si customer tuh tahu, langsung di invoice-nya pun Bapak tuliskan satu item barang baru namanya suket PP 23 nomor sekian, tanggal sekian. Jadi biar si customer tahu gitu, bahwa ini memang qualified UMKM gitu. Iya. Atau bisa juga ditambahkan lampiran suketnya ya, kopi suketnya dilampirin di belakang invoice-nya gitu. Betul. Kan. Jadi mereka pas lihat terima invoice, mereka juga lihat ini ada suketnya gitu. Jadi nggak dipotong 2% lagi. Betul. Gitu. Benar. Oke, lanjut Bang. Pertanyaan yang berikutnya dari Pak Jaka lagi Bang. Apakah boleh dalam satu tempat usaha disiasati ada 2 NPWP untuk menghindari omset melebihi 4,8 miliar? Jadi tetap dipertahankan di bawah 4,8 miliar dengan cara membagi atau memecah omset dengan 2 NPWP yang berbeda. Oke, silakan Bang. Oke, thank you Pak Jaka. Setahu saya ini praktek. Setahu saya Pak Jaka ini praktek yang umum dilakukan ya. Ini sudah banyak orang lain lakukan. Sejauh ini nggak ada masalah sih. Sejauh ini nggak ada masalah. Yang penting kalau Bapak bikin 2 NPWP, maka betul-betul ada 2 entitas ya Pak. 2 entitas, 2 NPWP, 2 rekening, semuanya 2 bisnis gitu Pak. Jangan digabung-gabungin ya. Jadi kalau bisa rekeningnya, terutama rekening dipisah gitu Pak. Pembeliannya pun dipisah. Jangan semua dibeli di satu rekening, tidak. Jadi kalau ada 2 NPWP, maka pembeliannya pun dibagi 2. Penjualan dibagi 2. Semuanya dibagi 2. Gitu sih Pak, supaya aman. Kalau terjadi pemeriksaan, Bapak tinggal kasih rekeningnya nih Pak. Saya sudah punya 2 NPWP dan semua rekeningnya sudah saya pisahkan. Gitu sih. Nggak ada masalah sih sejauh ini, nggak ada masalah. AR tahu kok. AR tahu kita tax planning, tetapi tidak ada undang-undang yang dilanggar sih sebenarnya. Gitu sih. Semua teman-teman Pak Jaka. Iya. Justru dengan adanya 2 entitas itu sebetulnya kita ya lebih mendukung juga ya Bang ya untuk membuka lapangan kerja baru lagi kan. Ya kan konsep investasi kan begitu. Kita punya modal ya kan, ya bikin perusahaan 1, 2, 3 kan nggak masalah sebetulnya. Apalagi kalau ini memang dalam rangka untuk tax planning salah satunya gitu ya. Jadi nggak ada masalah kalau memang mau dipecah jadi 2 NPWP. Nah jadi masalah kalau 2 NPWP satu rekening dan itu rekening orang pribadi Bang. Rekening direktur ya Bang. Nah, nggak boleh. Banyak orang tuh dia bikin 2-3 NPWP, dia lapornya penjualannya dipecah 2, pecah 3, tetapi pembeliannya pakai satu rekening. Itu salah, blunder, nggak boleh. Iya. Jadi itu setengah-setengah jatuhnya Bang. Ya. Pengen tax planning tapi strateginya kurang gitu ya. Betul. Nah, itu mungkin masih banyak yang kejadian gitu Bang di luar sana yang dia secara entitasnya ada 2 NPWP, tapi secara transaksinya itu muaranya di satu rekening gitu. Betul. Nah itu kadang-kadang blunder di situ. Benar. Oke. Lanjut Bang, pertanyaan dari Andrew. Ya, Andrew izin bertanya Pak, untuk perlakuan PPh 25 badan bagaimana ya setelah 3 tahun menggunakan PPh final? Oke, silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Andrew. Berarti kan ini PT ya. Jadi kalau PT sudah 3 tahun, maka mulai tahun keempat kan sudah tidak bisa UMKM, nggak bisa final lagi. Mulai tahun keempat, Bapak akan mulai menggunakan PPh pasal 17 seperti biasa. Nah, untuk tahun pertama, maksudnya tahun keempat ini, untuk tahun keempat, artinya tahun pertama menggunakan metode umum, tidak usah bayar PP 25. Jadi Bapak nggak usah bayar PPh 25-nya sampai Desember. Nggak usah bayar. Nanti mulai Januari tahun ke-5-nya, Januari tahun ke-5, artinya Januari tahun kedua setelah mulai menggunakan PPh umum, barulah terhitung PPh 25-nya.
Setahu saya begitu. Jadi tahun pertama kan belum tahu nih PP25-nya berapa, maka nihil dulu sampai Desember. Tahun keduanya setelah dia mulai PPh umum, barulah dia mulai PP25 berdasarkan SPT tahunan yang pertama yang dia menggunakan PPh umum. Seperti itu yang saya tahu sih. Gitu Pak Andrew. Oke. Gua rasa clear kalau itu Bang. Jadi PP25 itu di tahun kedua ya, basisnya itu dari SPT tahun yang pertama tadi ya. Saya kalau misalkan memang dia ada income di situ, dihitung nanti ya kan berapa PP25 terutang, baru kewajiban dia setoran itu di tahun yang keduanya. Betul, setahu saya gitu. Betul, bro. Oke. Next, pertanyaan dari Pak Palvianeko. Hal apa yang perlu diperhatikan bila menerima pendapatan dari perusahaan afiliasi? Oke, ini transaksi afiliasi, penghasilan dari afiliasi. Transaksi afiliasi. Kalau menurut saya sih Pak Palvianeko nggak usah khawatir, ikutilah kondisi sebenarnya Pak, dan tidak usah disetting-setting, nggak usah diatur-atur gitu sih, nggak ada masalah. Yang penting harga wajar, gitu sih. Jadi kalau punya perusahaan sesama afiliasi, yang penting harga wajar. Jangan mentang-mentang saudara, teman gitu kasih harga yang jauh di bawah harga market tuh nggak boleh. Ya sebisa mungkin pakai harga wajar. Itu aja sih Pak, intinya sih tipsnya. Dan nggak perlu terlalu dikhawatirkan juga sih. Namanya bisnis, kalau afiliasi ya nggak apa-apa juga. Yang penting harganya mendekati harga wajar atau sama dengan harga wajar akan lebih baik. Harga market maksudnya. Gitu Pak Pal. Semoga terbantu Pak Pal. Ya, ini terkait dengan transaksi afiliasi. Biasanya ini juga jadi topik yang menarik Bang ya, mengenai transaksi afiliasi, mengenai harga kewajaran dari suatu harga transaksi gitu ya. Dan biasanya kalau ini bicara tentang perusahaan ya, kaitannya nanti dengan TP-Doc gitu ya, transfer pricing dokumen. Nah, nanti itu dibuktikan di situ, dijelaskan di TP-Doc itu bagaimana kewajaran dari suatu transaksi yang mereka lakukan kayak gitu. Iya, iya. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Ibu Yanti, malam Pak, untuk pengisian 1721A1 atas karyawan baru masuk pertengahan tahun itu bagaimana? Apakah perusahaan baru harus memasukkan penghasilan karyawan dari perusahaan lamanya juga? Oke, ini karyawan yang baru join di pertengahan tahun misalnya Bang, boleh nggak nih penghasilan ataupun pajak yang telah dipotong dari perusahaan sebelumnya boleh nggak digabung di A1 yang di perusahaan baru gitu mungkin? Oke, thank you Bu Yanti. Sepemahaman saya begini ya, tapi saya kurang ragu-ragu juga. Nanti mungkin Bro Alfa bisa lebih paham, lebih jago. Sepengetahuan saya begini. Kalau ini perusahaan masih sesama afiliasi, kan dia tahu tuh dulu dia kerja di mana di perusahaan afiliasi, gajinya berapa, sudah ada A1-nya, bisa tuh dilanjutkan di sini. Bisa dilanjutkan nanti di A1 yang terbaru ini bisa memasukkan penghasilan dan pajak yang sudah dipotong di perusahaan sebelumnya. Nah, tetapi kalau dia perusahaan baru, biasanya nggak peduli. Biasanya perusahaan baru tuh nggak peduli. Dulu lu kerja di mana, sudah dipotong pajak berapa, biasanya nggak peduli. Jadi akan terbit A1 dari masa kerja di perusahaan yang baru saja. Nah, berarti dia kan akan terima 2 bukti potong kan? Nah, 2 bukti potong ini akan menyebabkan ada kemungkinan kurang bayar. Karena PTKP dihitung dari nol lagi di PT yang baru. Gitu sih. Tapi kalau PT-nya afiliasi mungkin masih bisa tektokan sesama afiliasi. Setahu saya sih gitu ya. Mungkin Bro Alfa bisa tambahin kalau PP1 ini. Iya. Jadi kebanyakan kesalahan kita itu Bang ketika misalnya resign ya di pertengahan tahun, katakanlah di bulan Juni kita resign dari suatu PT, kita pindah ke PT lainnya. Nah, itu kita lupa minta bukti potong ketika kita resign di perusahaan yang lama Bang. Jadi kadang-kadang perusahaan yang lama pun dia akan menerbitkan bukti potong itu serentak gitu ya, setelah closing di Desember biasanya. Nah, kalau kita nggak mintain, itu nggak akan dikasih biasanya. Tapi harusnya kita mintain dulu bukti potong kita di perusahaan yang lama, begitu di perusahaan yang baru nanti, sebelum closing di Desember misalnya, sebelum di-input di A1, kita kasih misalkan di perusahaan yang baru, ini loh, di perusahaan yang lama saya sudah dipotong PPh sekian gitu. Nah, kalau kayak gitu bisa. Nanti di perusahaan yang kedua, kita bisa input nilai PPh yang telah dipotong sebelumnya. Jadi digabung istilahnya Bang ya. Jadi ada apa ya? Continue gitu, nyambung dari perusahaan yang lama ke perusahaan yang baru. Nah, kalau kayak gitu bisa. Jadi nanti akan diisi di bukti potong A1 di perusahaan yang baru. Cuma benar tadi Bro Awan bilang, kebanyakan itu ya kita begitu resign itu nggak dikasih langsung gitu ya bukti potongnya. Sehingga perusahaan yang baru dia ya masa bodoh gitu kan. Dengan bukti potong yang perusahaan yang lama, dia akan rilis sesuai dengan
penghasilan yang diterima selama 6 bulan terakhir di perusahaan yang baru. Makanya kenapa akan ada bukti potong dan bisa jadi itu dikurang bayar yang seperti Bro Awan bilang tadi. Jadi penting kalau kita udah resign di pertengahan tahun ataupun di dalam 1 tahun, misalkan di bulan Maret kita resign ya, segera aja dimintain bukti potongnya biar nanti dikasih ke perusahaan yang baru gitu. Betul bro, setuju. Oke bang, ini ada lagi bang, mungkin ini ada banyak pertanyaan nih bang. Kalau misalkan belum selesai pertanyaannya, belum kita jawab malam pada sesi ini, mungkin next ini ya bang ya, next live lagi ya kita selesaiin. Siap bro. Karena kayak IG-nya ada waktu ya bang ya, takutnya nggak keburu nanti ya. Nah ini satu pertanyaan lagi bang, mungkin satu pertanyaan terakhir ini bang yang bisa kita jawab ya pada sesi ini. Bang, dari Pak Togap, bang izin bertanya lagi mengenai omset setiap bulan, apakah pendapatan sudah dikurangi sama pengeluaran baru, bisa kita hitung peredaran bruto setiap bulan untuk UMKM OP? Terima kasih. Apakah pendapatan sudah dikurangi sama pengeluaran, baru bisa kita hitung peredaran? Oh, maksudnya dari penghasilan yang kita terima, itu apakah harus dikurangi biaya dulu, biaya hidup mungkin bang, kalau orang pribadi ya kan, baru itu dianggap omset, atau gimana maksudnya gitu? Oke. Thank you Pak Toga ya. Jadi Pak Toga nggak usah bingung, nggak usah pusing. Total omset, total pemasukan, total pendapatan itulah kalikan 0,5%. Nggak usah dikurangi pengeluaran, nggak usah dikurangi biaya hidup, nggak usah kurangin apa-apa. Pokoknya uang masuk dari rekening atau total invoice yang kita terima atau total pendapatan kita. Pokoknya total omset tanpa dikurangin biaya itulah kalikan 0,5%. Langsung final kalau dari omset. Nggak ada pengurang-kurang lagi gitu Pak Toga. Jadi sederhana saja, langsung aja. Coba teman-teman Pak Toga. Ya. Jadi simpelnya berapapun uang yang kita terima, ya itu omset ya bang ya, tanpa nanti dikurangin dulu mungkin biaya dapur ya kan, biaya anak dan segala macamnya gitu. Jadi tetap berapa uang yang kita terima itulah omset yang akan dikalikan ataupun yang menjadi dasar perhitungan PPh final nantinya. Betul. Oke. Ini masih banyak nih bang pertanyaan-pertanyaan, tapi karena keterbatasan waktu mungkin kita belum bisa jawab sekarang ya bang ya. Nanti kita akan coba mungkin join lagi ya, kolaborasi lagi dengan Bang Awan untuk ngadain live seperti ini lagi di lain kesempatan. Oke. Mungkin Bang Awan terakhir ya bang, mungkin ada closing statement bang terkait dengan ini, terkait dengan pelaku UMKM yang nantinya di bulan Maret 2023 akan melaporkan SPT mereka. Mungkin silakan bang kalau ada closingnya. Paling gini doang sih, kalau UMKM paling gampang ya teman-teman ya. UMKM itu sudah dibantu banyak sekali oleh negara ini. Udah dikasih tarif yang paling murah, udah dikasih diskon 500 juta, udah nggak terhitung lah. Negara ini udah bantu UMKM gitu loh. Udah banyak sekali negara bantu. Tarif UMKM itu jauh di bawah dari tarif seorang karyawan, jauh di bawah tarif seorang pekerja bebas gitu ya. Jadi UMKM itu sudah sangat terbantu sekali. Kita terima kasih sama negara ini, makasih sama Bu Sri Mulyani, sama Pak Jokowi gitu ya. Jadi ya kedepannya ya laporkanlah omset apa adanya ya. Jangan ada lagi disembunyi-sembunyikan omset. Zaman dulu kan orang sembunyiin omset karena besar gitu, nggak usah lagi. Kenapa? Karena udah kecil tarifnya, kecil sekali tarifnya. Tinggal dibayarkan apa adanya, ada diskon lagi 500 juta gitu kan. Ya udah tinggal dilaporkan apa adanya. Kedepannya kita jadi orang jujur gitu. Jadi orang jujur, kita bisa tidur nyenyak, hidup happy bahagia gitu ya. Itu doang sih. Terima kasih semuanya ya. Oke, thank you atas closing statement-nya. Jadi memang karena UMKM sudah banyak dibantu ya, dan UMKM pun juga istilahnya menjadi menjadi harapan ya bang ke depan, yang mungkin bagi kita semua diharapkan bisa terus bertumbuh dan bisa menyerap banyak tenaga kerja juga nantinya. Oke, Bang Awan, thank you banget bang atas kesempatan pada malam hari ini bang, udah bersedia join live Instagram di sesi ini untuk pembahasan ini. Mungkin lain kesempatan kita akan bahas dengan tema yang lainnya ya bang ya. Oke, siap. Terima kasih Bu Alfa, terima kasih Teks Media. Oke, dan mohon maaf kepada teman-teman yang sudah bertanya tapi belum sempat kami jawab karena keterbatasan waktu. Kita hanya sampai jam 9 ya bang ya. Dan semoga nanti di kemudian hari kita bisa live lagi dan bisa diskusi bareng lagi. Dan teman-teman, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, bisa langsung DM di Instagram Teks Media atau juga bisa ke Bro Awan ya di Pajak Smart ya gitu. Kita ketemu lagi di live Instagram berikutnya ya. Tetap semangat ya bang ya.
Thank you sekali lagi Bang. Terima kasih bro, terima Tetap kasih semangat semuanya, dan terima kasih semua. semoga sehat selalu ya Bang ya. Ya, sehat Ya. semua bro. Oke Sehat. teman-teman. Oke teman-teman, kita tutup untuk sesi ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, mari, mari.